Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa Tuhan membawa kita ke tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terimalah sembah dan pujian kami Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Walaupun cuaca tidak mendukung Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan akan terus disampaikan dan kami mendapat berkat daripada firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terjebak macet, kebanjiran ataupun basah saat ini. Tuhan tolong lindungi mereka, tibakan mereka sampai dengan selamat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkuasa atas tempat ini Tuhan. Beracaralah secara leluasa di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui hambanya Pak Emmanuel Tuhan. Kami percaya ada urapan khusus yang Tuhan berikan kepada hambanya Tuhan. Apa yang menjadi pesan-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga untuk kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya Engkau telah mempersiapkan kami. Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, khususnya worship leader Dita Tuhan. Ada urapan khusus Tuhan sehingga bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melayani Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Buka hati untuk Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Fokus dan tujuan kita saat ini untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan sertai. Tuhan masih berkati. Sebab itu mari berikan yang terbaik lewat suara dan pujian kita, mazmur kita untuk Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk disembah dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di tengah kami Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja untuk selama-lamanya Tuhan. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Dia. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terimalah pujian kami. Terimalah ya Tuhanku. Bapa ya Bapa Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan untuk selamanya. Sembah dan pujian bagimu, Allah yang bertata dan hidup. Hanya Engkau Raja Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus, sebab Engkau layak. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan mazmur kami, kami naikkan hati kami, kami menyembah-Mu ya Bapa-Ku, Yesus. Bapa ya Bapa ya Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun 2025 Tuhan
masih buktikan kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. tata-Mu penuh dengan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan Adalah Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji Terima Tuhan. penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapakku Engkau baik. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Amin. Boleh tos kiri kanannya. Yuk semangat. Tuhan berkati. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah
Dia Yesus lahir membawa jalan kebenaran dan hidup. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan. Sebab tidak ada satu nama selain Engkau Yesus. Engkau jalan kebenaran dan hidup. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey, terima kasih Tuhan. Kami beroleh keselamatan karena Engkau. Woo! Semua memuji Tuhan, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, semua sama-sama. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk setiap minggu kedua kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan lewat diakonia. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini kami diberkati Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tidak hanya memperkaya diri, tetapi kami juga mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sekitaran kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi dengan hati yang sungguh, Tuhan melihat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Kami percaya Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di Tengah Ini percaya Tuhan. ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Segala pujian yang sudah dinaikkan, itu semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan segala pujian kami itu boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau saja ya Tuhan yang layak ditinggikan, dibesarkan Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Dan kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan mengerti firman-Mu, agar kami menerima firman-Mu Tuhan di tanah hati kami yang subur. Dan firman itu Tuhan boleh berakar dengan kuat, bertumbuh, bahkan berbuah-buah Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada pagi hari ini, karena kita ada di momen Natal, saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai kasih Tuhan atau kasih Allah, God's love. Mana ya? Oh.
Nah, saya coba klik sendiri. Semoga berhasil. Belum ya? Bantu aja deh ya, Hosea. Oke? Ya, oke. Saya coba. Oh, nggak bisa kayaknya. Bantu klik dari situ deh. Nah, God's love, kasih Allah. Nah, tentu kita sudah mengenal ayat yang terutama di momen Natal ini kita baca di klik di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup atau beroleh hidup yang kekal di Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini ya, ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini adalah titik ya, adalah momen yang mengubah sejarah bahwa dikatakan kasih Allah yang begitu besar. Ada 5 peristiwa besar ya yang kita tahu. Pertama, kelahiran Yesus, kedua, kematian Yesus, kemudian kebangkitan Yesus, lalu apa? Kenaikan Yesus, dan ada satu peristiwa yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu pasti akan terjadi. Oke, klik. Klik lagi. Nah, divine initiative atau inisiatif ilahi. Bahwa keselamatan tidak pernah dimulai dari manusia, tetapi keselamatan itu dimulai dari Tuhan yang terlebih dahulu bertindak. Makasih, bertindak. Natal jadi adalah titik sejarah ketika inisiatif Allah itu menjadi nyata. Ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Jadi Sang Firman, Tuhan yang Maha Tinggi ya, yang bertindak, yang datang kepada manusia seperti orang yang jatuh ke dalam sumur ya. Mungkin kita pernah dengar cerita ini, cerita sumur yang dalam di dalamnya gelap, bahkan dia sulit untuk melihat cahaya. Nah, ada orang lain yang tahu dia jatuh, kemudian ayo cepat naik, panjat, naik, tapi tidak bisa. Dengan segala usaha orang itu tidak bisa naik, tidak bisa keluar dari sumur tersebut. Nah, tetapi Tuhan tidak seperti manusia. Tuhan itu justru turun ya ke sumur yang dalam dan gelap untuk menjemput, untuk mengambil manusia yang masuk ke dalam sumur. Jadi Tuhan dalam kasih-Nya adalah Tuhan yang bertindak. Oh, ini jadi kusut karena rupanya formatnya beda ya. Nggak apa-apa. Dibantu aja deh, Hosea. Ya. Jadi Allah tidak hanya mengasihi, Tuhan bertindak. Tuhan tidak hanya menjanjikan, Ia datang. Tuhan tidak hanya mengajar, Ia menyelamatkan. Dan Tuhan tidak hanya menolong, Ia memberikan hidup yang kekal. Dan semua itu dimulai dari kasih yang begitu besar. Jadi Tuhan kita bukan hanya sekedar berjanji, bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar mengajar, tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukan sesuatu, dan Tuhan yang datang untuk kita. Nah, jadi kita melihat dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ini lebih dalam ya pada pagi hari ini. Klik. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 16, nah ini juga bukan sekedar ayat, tetapi ini adalah deklarasi bahwa kita ini berharga. Katakan sama kiri kanan atau depan belakang, hei kamu berharga. Nah, tapi harganya nggak murah ya, tidak ternilai karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan saya ditemukan karena Tuhan mencari anak-anaknya yang hilang, dan kita ini yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Dan saya
dicintai. Mungkin tidak ada orang yang mencintai kita, mungkin tidak ada orang yang mengasihi kita, mungkin tidak ada yang peduli dengan kita. Tetapi ada satu pribadi yang mencintai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya layak menerima hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus lahir. Jadi inilah makna yang terdalam dari Natal. Jadi Natal itu mungkin kita merayakan, ada kado, ada tukar kado, ada hadiah-hadiah, ada pohon Natal, ada dekorasi, ada hiasan, ada macam-macam ya. Tetapi kita tidak memaknai Natal dari sekedar hanya sesuatu yang menyenangkan hati, tetapi ada makna yang dalam dari Natal itu sendiri. Boleh diklik lagi. Nah ini maaf ya, rupanya apa yang saya buat itu udah cakep banget ya. Sampai jam 1:30 saya bikin bagus, pas keluar ini saya kaget juga, hurufnya berubah semua. Rupanya format di laptop saya sama di situ beda ya. It's okay, jadi hilang-hilang. Nah di Yohanes pasal 3 ya, ayat 13. Nah kita mau baca dulu di Yohanes pasal 3, saya baca dari sini aja. Yohanes pasal 3 mulai ayat yang 13, jadi bukan hanya di ayat yang ke-16. Kita baca dari ayat ke-13. Oke, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, jadi kita sudah baca dari ayat 13 sampai 17 ya. Dan kita menemukan di situ ayat 16 penekanan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian klik lagi, balik ke PowerPoint-nya. Oke, lagi klik. Klik lagi. Nah, kita akan melihat dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ kalimat demi kalimat ya, kita akan pelajari lebih dalam. Jadi ayat ini ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 dibuka dengan fakta yang mengagumkan, bahwa inisiatif Allah terhadap manusia digerakkan oleh kasih, bukan oleh kewajiban. Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menolong umatnya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang berharga. Tuhan merancang, Tuhan mendesain segala ciptaannya di dalam dunia ini, bahkan di seluruh alam semesta menurut kehendak dan rencananya. Semua dibuat begitu indah, begitu hebat, begitu ajaib. Kalau kita menyelidiki hal-hal yang kecil sampai ke besarnya alam semesta, itu semua adalah ciptaan Tuhan yang mengagumkan ya. Dan jadi inisiatif Allah itu digerakkan oleh kasih, karena Tuhan memiliki kasih yang begitu besar ya, untuk menyelamatkan manusia. Tuhan bisa saja, oh ini manusia saya ciptakan ya begitu baik, diberkati dengan segala sesuatu yang sudah sediakan di alam semesta, di planet bumi yang subur, tetapi manusia ini mengecewakan aku. Mereka berbuat dosa, mereka merusak alam. Sudahlah, biarlah mereka binasa. Bisa saja Tuhan seperti itu, tetapi tidak. Tuhan memiliki kasih yang begitu besar kepada setiap umatnya. Untuk itu inisiatif Tuhan menyelamatkan manusia itu karena kasihnya yang begitu besar. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32a berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, Bapa memberikan anaknya untuk
kita semua, ya. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Klik. Nah, ini dunia, ya, berarti setiap orang, ya, hilang, ya. Dunia berarti setiap orang ini tanpa terkecuali, ya. Berarti semua, seluruh umat manusia, yaitu dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak terkecuali siapapun itu juga, latar belakang apapun, ya, budaya manapun, mungkin juga apa yang kita lakukan di masa lalu, ya, Tuhan tetap mengasihi kita. Klik. Kalimat "karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini" yang menekankan cakupan universal dari kasih Allah yang melampaui Israel dan mencakup seluruh umat manusia. Kita tahu Israel adalah biji mata Tuhan, adalah umat pilihan Tuhan. Ya, jadi jangan kita termakan dengan medsos. Oh, orang Israel mereka kejam, ya. Mereka membalas bangsa Palestina dengan begitu kejam. Wah, kita tidak suka sama Israel. Ada orang-orang yang seperti itu, bahkan ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Tetapi, ya, kalau kita melihat dari permulaan sejarah, ya, dari Bapak Abraham memiliki, ya, anak Ishak, ya, dan kemudian Yakub, ya, anak Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian jadi bangsa Israel yang besar. Itu adalah yang dijadikan oleh Tuhan bangsa pilihannya, menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Ya, bahkan kalau kita melihat di dunia ini, orang-orang yang otaknya itu cerdas, yang begitu hebat, yang menguasai perbankan, keuangan di dunia, dan orang-orang yang membuat aplikasi-aplikasi hebat, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah orang Israel. Karena itu yang diberikan Tuhan kepada mereka, karena itu umat pilihan Tuhan. Nah, kita tahu di dalam sejarah Alkitab, bangsa Israel juga berulang kali mengecewakan hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan marah, ya. Ini anak kesayangan, bangsa kesayangan, tetapi melakukan begitu banyak dosa, sehingga, ya, membuat Tuhan juga memberikan hukuman pada mereka. Nah, tetapi mereka tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan bukan hanya bangsa Israel, kita bersyukur. Kita ini kan bukan orang Yahudi, ya. Mungkin kita keturunan campur. Nah, tetapi kita boleh menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kemudian berikutnya, jadi Natal dan salib ini bukan dua kisah yang terpisah, ya. Waktu Yohanes 3:16 menyatukan keduanya, menunjukkan itu tujuan kedatangan Yesus. Dimulai dari kelahiran Yesus, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ketika kita merayakan kelahirannya ini, kita juga mengingat alasan dia lahir, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus lahir bukan supaya nanti 2000 tahun lagi, ya, anak-anak Tuhan bersukacita di gereja, pasang pohon Natal, tukar kado, nyanyi-nyanyi lagu Natal. Bukan itu tujuan Tuhan. Tetapi pada waktu dia lahir ke dunia, ya, menjelma sebagai manusia, itu adalah tujuan Tuhan dari rancangan kasih-Nya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kita kalau pelajari di dalam perjanjian lama, dosa harus ditebus dengan darah. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh umat Tuhan di zaman perjanjian lama, yaitu dengan menyembelih binatang, ya, dengan menyembelih korban, ya. Ada sapi, ada kambing, ada domba, ada burung, semua dipersembahkan untuk menebus dosa mereka. Nah, jadi darah itu berbicara tentang nyawa, ya. Nah, saya waktu itu pernah bicara tentang darah. Ada temen, ya, udah lama itu. Jadi kita ngomong-ngomong soal makanan, kemudian darah itu kan banyak juga yang seneng kan darah itu dimasak gitu. Saya bilang sama dia, loh, nggak boleh kita makan darah. Kita ini orang Kristen toh, ya. Tidak mungkin boleh makan darah, karena darah itu nyawa.
dan ada di dalam firman Tuhan, ada dalam perjanjian baru. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita sudah berdoa, kita kuduskan dalam nama Yesus. Nah, udah jadinya akhirnya jadi debat-debat, dalam hati karepmu, ya serah ya. Tapi kita harus perhatikan baik-baik ya. Dan itu benar, kita jangan makan darah. Firman Tuhan katakan kita tidak harus menjauhkan diri dari makanan dari darah dan juga makanan yang dipersembahkan ya kepada korban-korban yang Allah-Allah yang lain. Itu kita tidak boleh makan. Nah, kembali lagi, jadi Tuhan Yesus lahir memiliki rencana yang besar ya untuk menyelamatkan kita. Dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, tidak ada lagi semua manusia yang percaya kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, tidak datang ke dalam dunia, mungkin ruangan gereja ini penuh ya, Pak Franky bawa sapi ya, kemudian engkong bantuin bawa tarik-tarik domba, ada yang bawa burung, penuh di sini ya, karena mau dipersembahkan jadi korban penghapus dosa. Tetapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus, dia turun ya, dan sampai dia disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita semua. Klik. Nah, pemberian ya, sehingga yang berikutnya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, pemberian anaknya yang tunggal menegaskan keunikan dan nilai yang tidak ternilai dari Yesus. Istilah yang tunggal atau monogenes menunjukkan hubungan Yesus yang unik dengan Bapa, bagaimana terlihat dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Nanti kita bisa baca sendiri di rumah. Tidak ada yang lain yang dapat menggenapkan penebusan. Dan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 telah menubuatkan pemberian ini berabad-abad sebelumnya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya adalah Penasehat Ajaib. Terus Bapa yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya lebih suka bahasa Inggris ya, dikatakan Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Tuhan memiliki semua jabatan itu, semua sebutan itu, karena Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, kita ini manusia yang kecil, kadang-kadang kita suka mengeluh akan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kadang-kadang ini kita suka marah, kita suka kesal ya sama mungkin orang-orang yang berperilaku tidak baik di sekitar kita, baik itu terhadap kita atau kelakuan mereka memang yang konyol, yang tidak baik, atau kita lihat kelakuan pejabat-pejabat yang mungkin membuat kita kesal, atau kelakuan masyarakat ya dengan kriminalitas dan lain-lain yang membuat kita marah ya waktu kita melihat medsos. Nah, tetapi ya hal-hal tersebut ya jangan sampai menarik kita dari kasih Allah yang begitu besar ya. Sesuatu yang kita hadapi, kita ingat, oh saya punya Tuhan, Dia adalah penasehat ajaib. Saya perlu nasihat nih. Mungkin dari teman A tidak memuaskan, dari teman B ya juga tidak memuaskan. Hanya yang memberikan kepuasan dalam memberikan nasihat adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Ya, ada banyak orang menyembah Tuhan, tetapi haleluya, kita memiliki Tuhan yang perkasa. Ya, kita memiliki Bapa yang kekal dan kita memiliki Raja damai. Banyak hari-hari ini orang kehilangan damai. Banyak hari-hari ini juga saya lihat anak-anak yang di bawah umur belasan tahun bisa-bisanya membunuh orang tuanya sendiri. Dan bisa-bisanya ya dalam satu keluarga yang kelihatannya damai,
tetapi kemudian terjadi perseteruan yang begitu hebat. Karena apa? Karena tidak menghadirkan damai di dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan pribadi. Untuk itu betapa pentingnya ya kita datang berharap kepada Tuhan. Dia yang sumber segala sesuatu, sumber pertolongan kita. Bahkan kita selalu minta pada Tuhan setiap hari, Tuhan penuhi rumah saya, penuhi keluarga saya dengan damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Karena itu yang terpenting. Karena hari-hari ini dunia itu sedang kehilangan damai sejahtera. Klik. Oh, udah diperbaikin ya, puji Tuhan. Mantap. Kemudian yang berikutnya, tindakan pemberian ini merupakan pengenapan nubuat-nubuat yang tercatat dalam Alkitab. Sifat pengorbanan dari pemberian ini telah digambarkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir, ya, yaitu sebagaimana pada waktu Tuhan ya menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Jadi kalau kita baca, nanti boleh baca di rumah, di dalam Kejadian 22 itu Abraham menyuruh Abraham pergi ke tanah Moria, korbankan Ishak. Bahkan yang waktu berangkat itu Ishak sendiri juga yang ikut membawa kayu bakar, ya. Dan Abraham pada waktu itu nggak bilang, hah, serius Tuhan, ya, ini anak satu-satunya, malah yang saya dapat di usia senja, justru Tuhan suruh korbankan dia. Abraham nggak bilang apa-apa, ya. Kalau manusia kan beda ya, kalau jemaat Tuhan beda. Ini udah awal bulan ya, anakku, kasih perpuluhan. Ah, serius Tuhan, bayar listriknya nggak cukup, belum bensin, ngantri dan sebagainya, ya. Itu manusia kayak kita. Ini kelas Abraham. Nah, ini kelasnya Abraham ini. Dia cuma diam, dia ikuti, besok pagi-pagi dia bangun, dia ajak Ishak, kita harus ke atas untuk mempersembahkan korban, ya. Dia naik, ya, dan kita tahu ceritanya pada waktu Abraham ya sudah siap ya membunuh Ishak, anaknya sendiri yang terikat. Kemudian malaikat Tuhan mencegah Abraham ya untuk tidak melakukannya, dan Abraham nengok, ternyata ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di ranting-ranting. Tuhan dan Abraham katakan tempat itu adalah Tuhan yang menyediakan. Jadi kita ya manusia, Tuhan menyediakan, itu adalah lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, kita yang seharusnya mati ya karena dosa, kita yang harus dikorbankan, tetapi Tuhan menyediakan anak domba Allah yang menyelamatkan semua manusia. Klik. Jadi Natal bukan sekedar lahirnya seorang tokoh moral atau guru agung, ya. Natal adalah inkarnasi Allah. Allah yang tidak terbatas memasuki ruang dan waktu dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Jadi kalau di gambar-gambar kita melihat Tuhan Yesus ganteng, ya. Orang bule, matanya biru, ya. Cakep, dibikin cakep, ya, keren, kayak bintang film. Nah, tapi wajah aslinya kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan mencatat dia mengambil rupa seorang hamba, istilahnya seorang tukang, ya, seorang yang kayaknya beda lah, ya. Tidak seperti seorang yang datang menolong tinggi, berwajah ganteng, pakai rompi taktis. Nah, yang ketawa ngerti berarti, ya. Kalau yang nggak ketawa bacanya Alkitab terus. Nah, nggak seperti itu, ya. Tetapi dia datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Dan jadi iman Kristen, ya, ini misteri, ya, yang kekal. Tuhan yang kekal, dia bersedia turun mulai dari bayi, ya, dikandung oleh Maria, dilahirkan di sebuah palungan. Yang maha kuasa menjadi lemah, yang maha tinggi memilih palungan. Ini bukan karena Tuhan harus kewajiban, ngerti kan kalau kewajiban, oh nih jadi aku harus nih. Tapi bukan, karena Tuhan itu mengasihi, ya. Kita harus sadar sepenuh-penuhnya
Kenapa? Ya kita diselamatkan karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan bertindak. Dia yang memulai lebih dulu, bukan kita ya yang datang ya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang menjemput kita. Klik. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, nah undangan kepada setiap orang percaya menegaskan keterbukaan dan aksesibilitas keselamatan melalui iman. Percaya kepada Yesus merupakan pokok ajaran pokok perjanjian baru sebagaimana terlihat dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, ini menekankan pengakuan dan iman kepada Yesus ya untuk keselamatan. Kita tahu ayat ini, sebab jika engkau mengaku ya dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya ya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini adalah pengakuan iman kita ya. Setiap orang yang percaya itu berarti percaya bahwa Yesus lahir dan kemudian dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap dosa manusia. Dan kalau kita percaya dalam hati kita, maka kita akan dibenarkan. Dan juga kita mengaku dengan mulut kita, kita akan diselamatkan. Jadi bukan percaya, percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat? Gitu, nggak tahu gitu ya. Tapi dalam hati saya percaya, tapi mulut saya nggak mau mengakui. Ya, itu harus ada keseimbangan. Apa yang ada di dalam hati kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita. Itu pun juga yang kita akui dengan mulut kita. Ya, jadi kita harus berani mengakui ya bahwa Yesus adalah juru selamat. Klik. Janji Allah itu tidak bersifat diskriminatif ya. Jadi tidak ada diskriminasi ya. Yang menjadi garis pembeda adalah percaya dan tidak percaya ya. Tidak ada abu-abu. Saya antara percaya nggak percaya sih sama Tuhan, bukan ya. Percaya tidak percaya ya. Itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah ya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang adil, dia memiliki kasih yang begitu besar. Dia ingin menyelamatkan semua manusia. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tentu ada kriterianya. Tentu harus ada kepercayaan dari orang yang datang kepada kasih Tuhan itu. Kalau tidak percaya, ya berarti dia masih berada di dalam hukuman. Jadi iman bukan sekedar persetujuan intelektual, melainkan kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, sampai sini ya, kita semua yang ada di sini, apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan? Angkat tangan dulu. Wah, saya lihat, haleluya, 100%, 1000%, semua percaya. Nah, kata percaya diterjemahkan dalam kata kerja bentuk kini atau present yang menunjukkan kepercayaan yang terus menerus dan berkelanjutan. Bukan berarti hari ini saudara tidak percaya. Ya dulu waktu sekolah minggu saya udah percaya kok. Ya, tapi hari ini saya ragu-ragu ya. Ada banyak ajaran di YouTube, ada banyak pendeta-pendeta aneh dan lain-lain, terus saya jadi kurang-kurang percaya. Nggak bisa begitu ya. Percaya itu waktu dulu mungkin masih kecil kita ikut sekolah minggu percaya, kemudian waktu remaja kita percaya, waktu pemuda percaya, kemudian sekarang masih memiliki kepercayaan justru semakin kuat ya, percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan juru selamat yang hidup dan sampai hari-hari esok berikutnya, sampai kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Klik. Iman menurut Alkitab berdiri di atas 3 unsur yang saling terkait, yaitu pengetahuan, persetujuan, dan kepercayaan atau penyerahan diri ya. Jadi pengetahuan itu kita mengakui fakta
tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kamu punya iman? Ya, saya punya iman. Iman saya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita percaya ya pada fakta tentang Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit? Ada mungkin orang-orang, ya saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau dia bangkit kayaknya aneh ya, manusia kok dibunuh ya, disalib, setelah 3 hari dari kubur bisa bangkit. Ada orang-orang yang masih seperti itu ya. Nah, tetapi saya percaya kita semua di sini kita mengakui fakta itu. Kemudian persetujuan yaitu menyetujui bahwa fakta-fakta tersebut benar. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dicatat, bahkan setan-setan pun percaya Allah itu hidup, Tuhan itu ada, dan mereka gemetar ya. Kalau kita masih main-main, kita masih ya percaya nggak percaya, mungkin setan yang lihat kita cuman belum tahu dia nanti. Kita aja yang setan takut sama Tuhan, ini dia tidak takut manusia ya. Tetapi kita mau terus ya kuat, kita mau hormat, kita mau takut kepada Tuhan. Dan kita menggantungkan seluruh pengharapan hanya kepada Kristus ya, seluruh pengharapan kita. Ya, kita hidup, saya pernah sampaikan, kita ini hidup tidak lama ya. Mungkin berapa puluh tahun lagi, ya mungkin sebentar lagi, hanya Tuhan yang tahu ya. Mungkin ntar malam, ada yang mau nanti malam pulang, boleh nanti altar call, kita doakan sama-sama sama Pak Gembala. Ya, nggak ada yang mau ya, rupanya semua mau masih suka hidup di dunia ya. Jadi berkat maksudnya, jadi berkat ya. Nah, puji Tuhan. Nah, tentu semua manusia nanti pasti umur akan berakhir. Saya waktu ingat ya berapa bulan yang lalu ya mami saya meninggal. Saya kalau ingat dia masih muda itu memang seneng jalan kemana-mana sendiri ya. Naik bajai kalau di Jakarta kan, naik bajai, naik taksi, terus jalan-jalan kemana, ke Pasar Baru apa kemana, sampai pernah kena hipnotis lagi ya. Perhiasannya habis. Nah itu dah karena suka jalan-jalan sendiri, karena masih kuat. Nah tetapi kan akhirnya karena umur, terus kemudian karena ada sakit, kemudian meninggal ya. Dan semua orang ya juga pasti akan meninggal, apapun caranya itu ya. Ada yang meninggal mungkin karena sudah tua, ada yang meninggal karena sakit, ada waktu tertidur pun meninggal. Ada beberapa teman saya masih umur 40-an meninggal di waktu tidur ya. Jadi waktu dibangunin nggak bangun lagi ya, sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, jadi pengharapan kita harus gantungkan sepenuhnya pada Kristus setiap hari, setiap saat. Klik. Nah, iman ini bersifat pribadi. Jadi tidak seorang pun dapat menggantikan kita untuk percaya. Mungkin orang tua kita setia sama Tuhan. Oh, titip papi mami aja deh yang percaya sama Tuhan Yesus ya. Nanti saya juga ikut selamat lah pasti. Masa sih ya orang tua berbakti kepada Tuhan, anak tidak diselamatkan? Tidak ya. Keselamatan itu bersifat pribadi, bersifat masing-masing. Meskipun pasangan suami istri misalnya ya saling mencintai, mereka dekat ya, mereka saling berdoa bersama ya. Tapi keselamatan itu tetap masing-masing. Bukan karena istri saya lebih sering rajin ke gereja nanti saya ikut ya, bukan. Keselamatan itu bersifat pribadi. Kemudian eksklusif diarahkan kepada Tuhan, bukan pada perbuatan atau ritual atau kebiasaan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi ya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ada satupun di antara kita yang sombong. Oh, saya lebih rohani dari dia. Oh, pelayanan saya lebih banyak dari dia. Oh, saya lebih pintar dari dia. Suara saya lebih bagus dari dia, dan sebagainya dan sebagainya. Oh, saya diselamatkan. Oh, coba lihat orang-orang di luar, mereka nggak kenal Yesus. Oh, kasihan. Ya, kasihan doang ya, tapi tidak mau menjangkau mereka untuk
bisa beroleh keselamatan yang sama. Nah, jadi tidak ada orang ya, tidak boleh ada orang yang sombong yang memegahkan diri. Apalagi kalau kita pelajari tentang kesombongan di dalam Alkitab ya, mulai dari penciptaan sampai pada kitab Wahyu, Tuhan membenci orang-orang yang sombong dan orang-orang yang sombong menerima konsekuensi dan hukuman. Kemudian berkelanjutan yaitu iman yang sejati bertahan dan menghasilkan buah ya. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi barang siapa tinggal aku dan aku di dalam dia ya, dia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ingat di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam perjalanan hidup saya, kadang-kadang saya juga mengandalkan kekuatan sendiri. Bisalah pasti, coba-coba ya. Tetapi memang ada risiko ya, ada hal-hal yang harus dihadapi. Karena apa? Karena karena coba-coba berada di luar Tuhan. Nah, jadi kita gantungkan kehidupan kita melekat dengan kuat ya, seperti ranting-ranting anggur melekat kuat pada pokok anggur, karena pokok anggur itu adalah sumber mineral ya, itu adalah sumber kehidupan yang mengalir kepada ranting-ranting kemudian menghasilkan buah yang banyak. Klik. Nah, objek iman kepadanya, keselamatan terikat pada pribadi bukan pada suatu sistem. Jadi ungkapan kepadanya, kepada Tuhan, memusatkan seluruh iman yang menyelamatkan, memusatkan seluruh iman yang menyelamatkan kepada Yesus. Yesus hidupnya yang tanpa dosa, salib penebusannya dan kebangkitannya secara jasmani. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita dibenarkan hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita mau kuat ya, mulai hari ini kita semakin kuat. Benar Tuhan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan, hanya Engkau, Tuhan Yesus yang sejati, Tuhan Yesus yang mulia. Boleh klik lagi? Kemudian sekarang kita ke tidak binasa ya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa adalah kebalikan dari keselamatan, yaitu keterpisahan kekal dari Allah. Artinya tidak melihat Tuhan untuk selama-lama-lamanya. Yohanes 3 ayat 18 yang tadi kita baca memperingatkan mereka yang menolak Kristus telah berada di bawah hukuman. Nah, kasih Allah menyediakan satu-satunya jalan pelepasan dari maut yang seharusnya kita terima. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Ya, jadi setiap perbuatan, setiap dosa itu ada konsekuensinya, dan untuk dosa adalah maut. Nah, kebinasaan manusia adalah pekerjaan iblis. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 10 ya, Tuhan Yesus katakan di situ, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pekerjaan iblis itu memang mencuri. Tahun depan, tahun 2006, saudara percaya 2006 menjadi tahun yang diberkati Tuhan? Amin ya. Dalam medsos dikatakan 2026 adalah tahun di mana terjadi krisis yang besar ya, dalam berbagai bidang. Tetapi kita mau mengimani apa yang ada di dalam medsos itu, atau kita tetap beriman Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, Engkau adalah sumber berkat-Ku, Engkau adalah sumber pertolongan-Ku. Amin. Nah, jadi tapi ingat, ada iblis. Iblis itu memang ingin mencuri. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang besar buat kita, tapi iblis ingin curi itu dari kita. Gimana caranya? Orang saya nggak lihat iblis pakai topeng untuk mencuri. Ya dia curi sukacita kita, dia curi damai sejahtera kita, ya dia curi kerajinan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia ganggu, dia curi. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima berkat Tuhan. Dan iblis itu membunuh, ya kerjaannya dia bunuh. Dia ingin bunuh setiap anak-anak Tuhan. Tentu bukan
dibunuh secara ditembak, ditusuk ya. Tapi dia ingin membunuh kerohanian kita. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya orang yang meninggalkan Tuhan bisa bergabung sama iblis ya di neraka untuk selama-lamanya. Karena iblis itu juga nggak mau sendirian, dia ingin punya banyak orang di dalam neraka yang bisa diapain? Disiksa sama dia siang malam. Firman Tuhan katakan siang malam disiksa ya di dalam api neraka. Nah, ada orang yang ceritanya ini ada orang yang mau bunuh diri. Nah, bunuh diri, terus ada bisikan iblis. Kamu pilih mana? Kata iblis. Ini ada obat tidur, minum yang banyak jadi overdosis, atau ada obat sakit perut juga, ya, minum yang banyak nanti perutmu kekuras bisa mati. Ada juga baygon, nah nyamuk dan kecoa aja mati, apalagi kamu. Oh, yang lebih keren deh, sianida. Nah, iblis udah kasih pilihan untuk orang-orang yang mulai putus asa kemudian mengambil tindakan bunuh diri, ya. Nah, kemudian takut juga ya, ini anak muda ceritanya, takut juga ya. Aku pilih yang pertama aja deh, yang kedua deh, obat sakit perut. Nah, habis kata iblis mati juga. Dia minum yang banyak ya. Wah, perutnya dikuras ya, semuanya keluar. Wah, pingsan, terkapar rumah sakit. Sudah mau mati. Nggak taunya hidup ya. Terus kemudian dia menyalahkan iblis ya, karena dia menderita. Oh, ini iblis nih, salah kamu nih. Ini gara-gara kamu saya mau mati. Terus iblis bilang, lah salah siapa? Orang kamu yang mau bunuh diri ya. Jadi kadang-kadang kita suka menyalahkan iblis. Iblis disalahin, ya, orang-orang disalahin. Padahal keputusan itu ada di tangan kita sendiri. Tahun depan kita mau sukses, mau berhasil, mau diberkati, atau kita mau putus asa, mau jatuh, bahkan mau binasa, itu adalah keputusan siapa? Tengok kiri kanan, keputusan kamu gitu. Nah ya, keputusan kamu sendiri. Nah, tapi kita mau diberkati. Nah, jadi itu adalah pekerjaan iblis. Kemudian klik. Keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Jadi keselamatan diberikan kepada kita itu anugerah, it's a gift ya, bukan upah. Upah itu karena orang melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, melakukan tugas, kemudian dia dapat upah, dapat fee ya. Tetapi keselamatan tidak seperti itu. Itu free, itu gratis 100% diberikan kepada kita dari Tuhan. Berlawanan tajam dengan hidup yang kekal, yang menegaskan pembebasan dari penghakiman yang nyata. Iman digambarkan sebagai satu-satunya sarana tanpa pembayaran jasa atau usaha apapun. Itu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 8-9. Jadi karena tawaran ini berakar pada kasih karunia Allah, hasilnya pasti dan terjamin. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, Tuhan katakan, Yesus katakan, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum ya. Jadi Tuhan sudah menjamin, kamu dengar firman-Ku, kamu dengar perintah-Ku, ikuti ya. Karena Tuhan katakan ya, pasanglah kuk yang kuberikan padamu, karena itu tidak ringan, karena itu tidak berat, itu ringan ya. Dan Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Jadi tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya untuk mengiring Yesus dengan setia. Ada banyak orang keberatan untuk mengikut Yesus dengan setia, bahkan karena kendala-kendala kecil, ya mungkin karena kendala cuaca, udah malas ke gereja. Tetapi orang-orang yang setia, yang ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan diberkati Tuhan. Klik. Masih untuk tidak binasa, perjuangan sangat diperlukan agar hidup setiap orang percaya tidak berakhir pada kebinasaan kekal. Lukas pasal 13 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Itu ada tanda seru ya di Alkitab. Jadi di situ ada tanda seru. Jadi Tuhan itu kasih penekanan ya, berjuanglah. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi keselamatan yang kita sudah terima itu harus diperjuangkan ya.
Dan dalam bagian lain dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu bukan, ada kan dulu yang udah puluhan tahun yang lalu ya, ada pengajaran sekali selamat tetap selamat ya. Kita kan tahu sekali Yesus tetap Yesus, haleluya. Tapi dulu ada sekali selamat tetap selamat. Ya udah diselamatin sekali, mau bikin dosa apapun, mau bikin kejahatan apapun, pelanggaran apapun, kan udah diselamatin ya. Ada pengajaran memang seperti itu ya, berlawanan dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan katakan kita harus berjuang. Keselamatan itu harus dikerjakan ya, dengan takut dan gentar ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, di dalam khotbah-khotbah sebelumnya di tempat ini ya, disampaikan tentang mahkota kehidupan. Nah, kita kalau pikir mahkota kayak apa ya mahkota? Apakah mahkota seperti Ratu Inggris ya, atau mahkota mungkin seperti anak-anak yang kemarin jadi orang-orang Majus ya, apa mahkota yang dari kertas, kayak apa ya? Mungkin kan pernah membayangkan seperti itu. Apakah itu mahkota yang bersinar? Tapi saya percaya waktu di sorga itu tidak ada mahkota yang dikelilingi lampu LED dari Cina, nggak ada, ya nggak ada ya. Memang sekarang ada lampu-lampu yang dari Cina itu pakai baterai. Nah, nggak ada. Sorga nggak murahan begitu. Nah, jadi kayak apa? Nah, ini ada satu cerita. Jadi pada waktu yang bersamaan ada seorang pendeta dan supir bis yang meninggal. Nah, pendeta dan supir bis. Nah, waktu tiba saatnya session pembagian mahkota di sorga. Jadi ada banyak orang ada di situ ya. Terus kemudian mereka saling ngobrol dulu ya. Bapak siapa? Saya pendeta. Oh, Pak pendeta. Kamu siapa? Sopir saya, Pak. Oh, oke, sopir. Terus di depan tuh banyak mahkota, ada yang besar, ada yang kecil. Pendeta udah mikir dong. Wah, saya pendeta, mahkota saya pasti besar ya. Kalau supir ini mah pasti yang kecil ya. Pendeta udah bilang gitu. Nah, terus dipanggillah si sopir. Sopir, maju. Kan nggak tahu saya namanya. Ini kan cerita ya. Maju, diberikan sama malaikat mahkota yang besar. Pendetanya mikir, loh, kok bisa? Padahal mahkota itu kan buat aku, bukan mahkota yang kecil ya. Itu sopir kok dapat yang besar. Nah, rupanya ini sopir antar lintas provinsi, dan supir ini supir yang ugal-ugalan. Jadi kalau dia nyetir bawa bis ya, di dalam itu pasti orang-orang, oh Yesus tolong Tuhan, aku bertobat ya, ampuni saya Tuhan. Jadi rupanya di dalam setiap kali dia bawa bis itu banyak pertobatan terjadi di dalam perjalanan ya, banyak orang menerima Yesus, bertobat. Sementara si pendeta akhirnya dia menerima mahkota kecil. Rupanya pendeta ini kalau khotbah yang di gereja ini duduk-duduk ngantuk gini, ngantuk. Terus ada yang mikirkan, pikiran kemana-mana. Bener nggak begitu? Oh, berarti di sini konsentrasi. Ya, pikiran kemana-mana. Apalagi kalau biasanya entah makanan ya. Biasanya kalau orang-orang yang terima gaji, kalau awal bulan dia mikir entah makan di mana ya, makan di mana. Tapi kalau orang-orang yang terima gaji udah mau akhir bulan, gaji udah menipis, entar makan apa ya gitu. Bukan makan di mana. Terus ada yang, nah rupanya akhirnya pendetanya terima mahkota yang kecil. Kalau si supir penderita yang besar. Ini cerita, kebenarannya nanti saudara lihat, cek sendiri di sorga ya. Ini cerita ya. Nah, kemudian klik. Jadi karena itu Natal ya tidak hanya mengingatkan kita tentang kelahiran Kristus, tetapi mengarah pada tujuan kedatangannya, yaitu penyelamatan manusia dari kebinasaan ya. Jadi jangan sampai satupun di antara kita yang binasa. Kita sudah diselamatkan, kita sudah berjuang, jangan sampai putus di tengah jalan lalu tinggalkan Tuhan. Anak-anak muda juga begitu ya, dan kita juga yang
orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak yang masih muda, ya jangan sampai putus di tengah jalan. Banyak anak-anak muda yang tinggalkan Tuhan ya karena pacar, karena jabatan, karena pekerjaan, karena uang, karena lain-lain, lalu mereka tinggalkan Tuhan. Itu sayang sekali ya. Saya melihat sendiri ya, dulu ada tim tamborin, lalu tiba-tiba kok hilang kemana? Oh, udah menikah dengan yang agama seberang ya. Terus juga dulu waktu SMA ada tim doa, ini tim doa kakak kelas ya, rajin, kita suka ada persekutuan ya. Nah kadang-kadang undang Pak Gilbert ya dulu, Pak Gilbert itu dulu masih naik motor Vespa, wah semangat Pak Gilbert, masih muda. Nah terus kemudian kok hilang kemana dia? Oh ternyata juga udah menikah, udah pindah agama, padahal tadinya rajin ya. Nah ada orang-orang yang putus di tengah jalan karena hal-hal tersebut. Nah tetapi ya jangan diantara kita yang tinggalkan Tuhan karena persoalan-persoalan dunia. Nah klik. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal merupakan janji utama Injil yang tidak hanya berarti keberadaan tanpa akhir, tetapi juga kualitas hidup dalam hubungan intim dengan Allah. Hidup ini dimulai saat seorang beriman dan berlanjut sampai kekekalan, sebagaimana terlihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketika Yesus mendefinisikan hidup yang kekal sebagai mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Konsep hidup kekal berakar pada pengharapan yang kebangkitan dan ciptaan baru, sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 65 ayat 17, yaitu bicara tentang langit dan bumi yang baru, dan digenapi dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 4, di mana nanti ya tidak ada lagi air mata ya di kerajaan sorga ketika Allah diam bersama umatnya dalam ciptaan yang diperbarui. Klik lagi. Hidup kekal bukan hanya sekedar hidup setelah mati, tetapi status rohani baru, yaitu dipulihkan, disatukan kembali dengan Allah dan hidup dalam relasi yang benar dengannya. Jadi Natal tidak dapat dipisahkan dengan Paskah, palungan dan salib adalah dua titik dari satu garis keselamatan. Yesus lahir untuk mati dan Yesus mati kemudian bangkit untuk memberi hidup. Inkarnasi dan penebusan tidak bisa dipisahkan. Jadi saya mengingatkan kembali, kita merayakan Natal ya adalah satu rencana Allah untuk penyelamatan manusia. Dan kemudian nanti beberapa bulan ya di tahun depan kita juga akan merayakan Paskah ya, yaitu kita memperingati Yesus sudah mati dan kemudian bangkit dan naik ke sorga. Kemudian klik. Jadi penutupnya ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merangkum Injil dalam satu kalimat. Kasih Allah yang tak terbatas mendorong Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dilepaskan dari kebinasaan kekal dan menerima hidup yang kekal dan berkelimpahan. Ayat ini menyatakan hati Allah, pemberiannya, respon manusia, serta tujuan akhir yang menyertainya, memberikan kepastian pengharapan yang teguh bagi setiap orang yang percaya dalam Kristus ya. Jadi ayat ya Yohanes 3 ayat 16 ini memiliki arti yang sangat besar, bukan hanya sekedar slogan di momen Natal ya, tetapi ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kasih Allah itu begitu besar sampai anaknya yang tunggal ya menjadi sama seperti manusia, dilahirkan dengan tujuan disalibkan dan kemudian bangkit naik ke sorga untuk menebus kita. Jadi tidak ada lagi korban yang harus dilakukan manusia, karena cukup satu kali pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Untuk itu di momen Natal ini betapa patutnya kita menghargai ya kelahiran Yesus, karena waktu Yesus lahir dia punya tujuan ya, Allah punya tujuan yang menyelamatkan kita. Jadi ya Natal ini boleh memberkati kita. Klik lagi. Oh, udah selesai ya. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini, dan kita mau terus setia, terus kuat di dalam Tuhan. Tahun 2026 mungkin bukan tahun yang mudah yang akan kita masuki sekitar 2 minggu lagi. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan,
Bapak Ibu saudara-saudara akan melihat tahun itu akan menjadi tahun yang ajaib, tahun yang heran, tahun yang membuat kita semakin kagum. Oh Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Aku mau terus tinggal di dalam kasih Tuhan, tidak meninggalkan Yesus satu kali pun. Nah, kita mau angkat satu pujian yang cukup lama, karangan Bapak Pendeta Wondatu, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Di momen bulan Natal ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia. Kami ya Tuhan yang terhilang, kami telah ditemukan, kami telah ditemui oleh Tuhan untuk menerima keselamatan yang kekal. Betapa berharganya hidup kami di mata-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, sudah sepatutnya kami hidup hormat dan takut akan Tuhan. Kami lakukan Tuhan Yesus apa yang menjadi firman dan perkataan-Mu. Kami lakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup dan masa depan kami. Karena kami tidak mau Tuhan membiarkan iblis untuk mencuri kehidupan kami. Kami tidak membiarkan iblis untuk membunuh Tuhan kehidupan rohani kami. Kami tidak membiarkan iblis membinasakan kami, memisahkan kami dari Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, terimalah penyerahan kami Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan. Jadilah segala sesuatunya menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang kami inginkan Tuhan di waktu-waktu mendatang, di tahun depan. Tetapi Tuhan Yesus, kami ingat Tuhan bahwa kami adalah milik Kristus. Untuk itu Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami mau terus setia Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami semangat Tuhan. Tambahkan damai dan sukacita di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya Tuhan Yesus kami tetap fokus kepada Tuhan. Supaya kami tetap Tuhan Yesus percaya. Kami tetap berharap. Dan Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami datang dengan beban, dengan masalah, dengan Tuhan Yesus hati yang gelisah Tuhan, dengan beban-beban yang Tuhan kami alami. Tuhan Yesus, Engkau tetap baik Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik dan Engkau tetap menjadi sumber pertolongan kami. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan kalau kami datang dan berharap kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat, kami memuliakan Tuhan. Sungguh hanya Tuhanlah menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur untuk berkat firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, di momen Natal yang indah ini Tuhan, boleh memberkati kami semua, menguatkan kami semua Tuhan. Kami menaikkan syukur di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui hamba-Nya Pak Emmanuel. Kami percaya Tuhan firman itu Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi dunia ini sehingga oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia, karena hanya dengan cara itu Tuhan, maka kami semua dapat diselamatkan. Engkau datang untuk menguduskan kami sehingga kami layak, karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepadamu Tuhan. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Hamba-Nya Pak Emmanuel juga dipakai Tuhan lebih lagi. Kami semua yang hadir, seberapapun kami yang ada saat ini Tuhan, kami percaya kami pulang, kami mendapat berkat Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Bapa, dan Tuhan juga menyertai anak-anak-Mu 1 minggu ke depan, dijauhkan dari segala mara bahaya, niat-niat orang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga, sehingga mereka boleh kembali hadir minggu depan di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat daripada Bapa selalu menyertai kehidupan saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah begitu baik, Dia mau mengorbankan
anaknya yang tunggal untuk agar kita selamat. Oleh karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan selalu menyertaimu dan membelamu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sampai